contohnya apa? Kehilangan istrinya. Jadi ada orang sedang tawaf, kalau golei bojone iki nanti, tapi kalau tawaf terus. Jadi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang tawaf, tapi lebih konsentrasi mencari istri. Itu tidak boleh. Itu namanya sesuatu yang memalingkan konsentrasi kita di saat tawaf. Kalau berpisah dengan istrinya, wis ora usah berusi. Gampang, mesti ketemu, aja khawatir ora ketemu, Pak. Berarti tidak boleh tolak-tolak. Kalau tolak-tolak nggak apa-apa. Artinya kalau dua-duanya nggak apa-apa. Artinya kita konsentrasi tawaf dan konsentrasi sambil mencari istri nggak apa-apa. Kalau masih dua-duanya nggak apa-apa. Tawaf sambil mencari istrinya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai lupa kita tawaf, hanya konsentrasi mencari istri saja, itu yang tidak boleh. Ya, maka kalau berpisah dengan istri sudah selesaikan aja dulu, nggak usah dicari, nanti bakal ketemu. Jangan khawatir hilang. Orang lo ceritanya bojo hilang loh. Selama kaji kalau betul nanti kira kalau ngomong bojone hilang pas tawaf, mesti ketemu. Sing wedok ya rasa goleti sing lanang rasa goleti sing wedok. Nek Pak goleti kok bar Lampung napa? Tawaf. Selesai tawaf, baru kita cari. Bilang sama pembimbing, Pak, istri saya kok nggak kelihatan kemana? Ben pembimbingnya mumet. Ben pembimbingnya apa? Mumet, Pak udah. Ngomong, Pak, istri saya lemah. Nah itu nanti urusan pembimbing. Baik, jadi tidak ada yang memalingkan kepada maksud lain. Baik, terus, nah itu rukun yang kedua. Ya, rukun yang pertama apa tadi apa? Ihram. Rukun yang kedua apa? Tawaf. Ya. Sekarang rukun yang ketiga, sunah-sunah tawaf. Nah, ini baru sunah-sunahnya tawaf. Sunah-sunahnya tawaf ketika kita tawaf disunahkan satu, berjalan tanpa memakai sandal. Tanpa memakai sandal. Kalau di tempat karena tawaf di dalam masjid, di dalam Masjidil Haram, pasti semua tidak pakai sandal. Ya. Sunahnya. Jika memakai sandal ya nggak apa-apa, tapi sandalnya suci. Bawa sandal khusus misalkan, tapi ya sebaiknya jangan pakai sandal. Baik. Kemudian langkah yang pendek ya biasa saja, jangan tawaf tapi langkahnya panjang-panjang. Kemudian romal itu lari-lari kecil itu begini. Ini hukumnya apa? Sunnah. Itu hanya 3 putaran, pertama, kedua, dan ketiga. Hanya putaran pertama, kedua, dan ketiga. Itu disunahkan ar-romal, lari-lari kecil. Ya, tapi biasanya ya karena haji sampai berdesa-desaan orang kober. Saking akeh wong susah. Ya kalau yang mau mencoba ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau saya. Kemudian sunnah lagi ittiba. Ittiba ini untuk laki-laki. Ittiba itu apa? Cara memakai ini kain ihram yang rida itu berarti kain ihram yang bagian atas itu namanya apa? Rida. Dengan cara diselempangkan sampai bahu kanan ini kelihatan. Ya, orang contohnya gini. Ya, pokoknya gambarannya ketok lah. Itu cara memakai ihram yang ininya kelihatan, itu bahasa fikihnya apa? Ittiba. Jadi ittiba hukumnya sunnah. Itu pun juga putaran 1, 2, 3. Ya, putaran hanya putaran ketika tawaf. Di luar tawaf tidak disunahkan. Di luar tawaf tidak disunahkan. Kita ini kadang-kadang pahamnya sunnah sudah dari mulai awal sudah pakainya apa? Terbuka. Sebenarnya tidak. Sunnah itu hanya di saat apa? Tawaf. Bahkan kalau berangkat awal banyak orang perempuan ya sebaiknya kita tutup karena supaya tidak sudah terbuka karena aurat di luar sholat itu bagi laki-laki ya jami ubadanihi baina surah wa rukbah itu aurat ketika sholat, tapi ketika di luar sholat ya semua anggota tubuh laki-laki adalah aurat kecuali tubuh tertentu. Baik ya, jadi tiba. Kemudian sunnah lagi mendekat dengan Ka'bah. Ini juga sulit, Pak. Ya, nanti bisa tawafnya 2 jam, 3 jam nggak selesai. Kenapa? Karena kalau kita terlalu dekat dengan Ka'bah, macet total, krodit. Kita paling-paling bisa jangkanya begini. Ya. Tapi kalau kita lebih jauh dari Ka'bah, memang
jaraknya muternya menjadi apa? Jauh. Nabi mungkin agak bisa lebih cepat sedikit. Nah, jadi memang sunnahnya lebih dekat. Tapi biasanya kalau saya menghindari yang dekat dengan Ka'bah, karena kalau mendekat dengan Ka'bah kita nggak bisa jalan, pasti akan besar. Kemudian tidak berbicara. Seandainya berbicara boleh, ibu-ibu ketika tawaf. Ini yang membedakan antara sholat dengan tawaf. Jadi sholat dengan tawaf itu sama, bedanya kalau tawaf boleh berbicara. Jadi misalnya sama takut karo kancane, lek duit ora, lek oleh, sholat kan ora oleh, tapi sholat Allah Akbar, lek duit ora lek. Batal pasti kan. Habisnya tawaf boleh, tapi meskipun itu boleh sebaiknya dihindari. Bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya itu maka sunnahnya tidak berbicara dan tenang. Cuma biasanya orang kalau apalagi baru berangkat haji, pengen foto, pengen nah yang kemudian muala itu tidak ada jeda. Misalnya saya 7 kali putaran itu diselesaikan sekaligus, itu namanya mual. Tapi biasanya kita semua mual, kecuali kita tawaf sendiri baru 2 putaran sampai istirahat dulu, ngombe dicek, terus dilanjut lagi 2 lagi, saya istirahat lagi, ya itu namanya ada jeda. Tapi kita insya Allah nanti langsung sekali. Terus membaca doa yang waridah. Yang waridah itu maksudnya doa yang dari tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang ada di dalam buku-buku Bible. Jadi membaca doa hukumnya apa? Sunnah. Jadi seandainya sampean tawaf mubeng kok kita dong, wis meneng wae, sah napa mboten? Sah. Nek turu. Ya rasa berarti batal wudune wong turu. Kecuali sampai toape karo numpak skuter ya lungguh ya itu enggak apa-apa, yang penting makinan mak aja kan enggak apa-apa. Oh Bapak udah paham ya? Jadi membaca apa tadi doa yang waridah hukumnya. Seandainya, jadi di dalam doa tawaf itu intinya 1 doa, 2 zikir, 3 membaca ayat Al-Quran. Jadi ketika tawaf kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? 1 memperbanyak doa, 2 memperbanyak zikir, 3 memperbanyak baca Al-Quran. Makanya seandainya tidak baca seperti buku panduan, nggak apa-apa. Kapan misalkan banyak subhanallah kalau doa ya Allah, samiliar ya Allah, samiliar ya Allah. Yang penting doa, atau baca Quran, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Jadi intinya ketika tawaf itu kita disunahkan untuk zikir, baca Quran dan berdoa. Cuman sebaiknya doa yang kita baca adalah doa yang waridah. Doa yang waridah itu apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti setelah selesai apa? Nah, ini ada lagi apa nih? Melambaikan tangan dan mencium hajar aswad, itu juga sunnah. Ya. Tapi kita tidak mungkin dalam kondisi seperti itu mencium hajar aswad. Kita cukup dengan melambaikan apa? Tangan dengan mengucapkan Bismillah ya Allah buat. Nah, balik begitu dari kejauhan, nanti ada prakteknya. Kalau meletakkan jidat itu kalau pas mencium jidatnya sebenarnya ditempelkan hajar aswad. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu juga sunnah. Nanti setelah tawaf selesai ada sholat bersama. Terus, nah kemudian setelah tawaf kita selesai, rukun haji yang berikutnya adalah sa'i. Apa? Sa'i baru bisa kalau sudah melakukan tawaf yang sah. Kalau tawafnya belum sah, belum boleh melakukan sa'i. Ya, jadi sa'i itu harus setelah tawaf yang terus dilanjut. Nah ini tetap sa'i. Jadi kondisinya begini. Ini kondisi sa'i. Uyel-uyelan. Terus.
Nah, ini syarat-syarat sa'i. Syarat-syarat sa'i yang pertama adalah harus dimulai, yang ganjil dimulai dari sofa, yang genap dimulai dari apa? Marwah. Jadi sofa, marwah, marwah, sofa. Kemudian 7 kali putaran. 7 kali putaran, 1 terhitung 1, kembali terhitung 2, berarti 3 tangkap setengah. Kemudian harus dilakukan setelah tawaf yang sah. Harus dilakukan setelah tawaf yang sah. Berarti kalau tawafnya belum sah, belum boleh melakukan sah. Sudah itu. Tidak ada syarat suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf syaratnya apa tadi? Suci dari hadas, suci dari najis. Terus apa lagi? Tapi kalau sa'i, tidak apa-apa. Jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu setelah tawaf ngentut misalnya, aduh, ini nyong nek wudu, ini ada orang karuan ketinggalan kaca-kaca nih. Wes lah, nyong pak sa'i orang pak wudu kok. Boleh, boleh. Jadi sa'i dalam keadaan tidak wudu, hukumnya boleh. Jadi tidak ada syarat suci di dalam sa'i. Jadi yang penting sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang sah, dilakukan apa? 7 kali, terus apa lagi? Tidak ada yang memalingkan, sama seperti tadi tawaf. Ada musharif. Sampai lagi sa'i bojone hilang, sampai golek bojo. Sampai lupa kalau dirinya sedang sa'i, konsentrasinya mencari istri, itu juga tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, itu harus dihindari. Wes goletane empo nek wis bar apa? Sa'i, mosok ora ketemu. Sama lagi. Belajar, ya Pak. Berarti napa? Ihram wes. Terus apa? Tawaf wes. Terus apa? Sa'i. Nah, sa'i terakhir apa? Tahallul. Nah, tahallul. Tahallul itu potong rambut. Bagi laki-laki sebaiknya halak. Halak itu apa? Gundul. Bagi laki-laki. Satu rambut nilainya 1 pahala. Satu rambut dianggap 1 kebaikan. 1 kebaikan di kota Mekah sama dengan 100.000 kali lipat. Berarti 1 rambut nilainya berapa? 100.000 kali kebaikan. Kalau bapak-bapak ibu memotong 100 rambut, berarti ping piro ganjarane, Bu? Mulane pas tahallul ojo eman-eman. Meskipun di dalam tahallul itu minimal hanya apa? Hanya 3 helai. Ini hanya sunah-sunahnya tawaf saja. Sunah-sunahnya apa sah? Sa'i. Sa'i. Ini sunah-sunah sa'i, suci dari 2 hadas. Jadi kalau dalam tawaf suci dari 2 hadas itu syarat. Kalau dalam sa'i suci dari 2 hadas itu sunnah. Nah, ini dalam tahallul. Nah, ketika kita bertahallul, maka sunnahnya lagi adalah apa? Ketika tahallul sunnahnya yang baca doa. Jadi ketika kita memulai tahallul disunahkan membaca doa. Nah, kemudian yang terakhir nih, anggap terakhir nih, Arafah. Arafah yang penting di saat waktunya Arafah kita di Arafah, kita berada di Arafah. Jadi begini Pak, bapak-bapak ibu-ibu, ya. Wukuf Arafah itu yang penting pas waktunya wukuf kita berada di tanah Arafah. Meskipun sambil tidur, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya lewat, yang penting pas waktunya Arafah kita ada di Arafah. Nah, waktunya Arafah kapan? Yaitu dimulai sejak tanggal 9 waktu zuhur sampai besok subuh. Itu waktunya apa? Arafah. Jadi sehingga kalau kita sebentar saja meskipun hanya lewat seperti kasusnya orang-orang yang sakit itu hanya dilewatkan saja, maka kita sudah dianggap wukuf Arafah. Tapi insya Allah kalau kita lebih-lebih, karena kita bahkan sebelum Arafah kita sudah ada di posisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya kang kula muliakan, ini ternyata waktunya sudah habis nih. Iya Pak.
Oh, sesi pertama waktunya sudah selesai. Padahal kita wajibnya belum. Nah, kalau wajibnya tadi mabit Musdalifah, mabit Mina, lempar jumroh itu hanya wajib. Jadi kalau prakteknya nanti setelah kita wukuf di Arafah, kita akan melanjutkan ke Musdalifah. Itu punya wajib. Wajib itu apa tadi? Wajib itu apabila ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi wajib membayar. Jadi seandainya ibu bapak tidak mabit di Musdalifah, ya hajinya tetap sah, tapi kewajiban bayar. Begitu juga ketika mabit Mina, kok tidak mabit di Mina, hajinya tetap sah, tapi wajib denda. Begitu juga jamroh, kalau tidak jamroh, hajinya tetap sah, tapi wajib membayar denda. Gitu ya. Nanti insya Allah kita ada pendalaman lagi karena ini waktunya sudah masuk sesi yang kedua. Saya pikir cukup dari saya. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator.